Kita tidak tahu persis kejadiannya seperti apa ya, awal mulanya seperti apa. Jadi tentu saja kita tidak objektif kalau langsung menjustis, menuduh memihak salah satu pihak, baik Pak Polisi maupun pria ini. Pak Kades ini bisa bermasalah dengan hukum sampean, Pak. Iya, sampean bisa kena pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebagian dari panjenengan semua mungkin sudah melihat sebuah video di mana seorang laki-laki menuding polisi, menuduh polisi meminta atau memalak uang Rp500.000 kepada salah satu warga di kawasan Gresik, Jawa Timur. Video itu viral ya sejak kemarin ya, 1-2 harian yang lalu. Pria yang kabarnya adalah seorang kepala desa di Gresik, bahkan sampai menuding-nuding Pak Polisi di dalam mobil, memaksa mau masuk ke mobil PJR-nya itu, menuduh dengan tegas bahwa polisi itu meminta uang. Ya, sebagian panjenengan mungkin sudah melihat, ada juga yang mungkin belum, maka saya tampilkan video di insert berikut. Nah, saya ingin tanggapi kasus ini. Yang pertama, kita tidak tahu persis kejadiannya seperti apa ya, awal mulanya seperti apa. Jadi tentu saja kita tidak objektif kalau langsung menjustis, menuduh memihak salah satu pihak, baik Pak Polisi maupun pria ini, kepala desa ini. Karena kita tidak tahu kronologinya ya, kejadian sebenarnya. Tetapi kalau memang benar Pak Polisi memalak uang Rp500.000, tentu saja hal itu tidak bisa dibenarkan. Karena pelanggaran lalu lintas dan sejenisnya tentu ada mekanisme, ada aturan baku yang sudah diatur, ditentukan oleh kepolisian. Yang kedua, lelaki ini menurut saya juga overdosis, bahkan cenderung gemagus gitu ya. Over pede gitu, nggak begitu caranya lah bro. Nggak begitu caranya, seandainya pun benar Pak Polisi meminta uang, juga tidak begitu caranya. Ada mekanisme bijak, ada mekanisme santun yang perlu Anda tempuh. Caranya ya, setiap kasus melihat sikonya berbeda-beda lah. Apalagi kalau kemudian sampai di situ mau memaksa atau minta masuk ke mobil polisi, itu jelas tidak bisa dibenarkan. Sama sekali tidak bisa dibenarkan. Itu ngawur namanya. Bahkan seandainya Pak Polisi mengizinkan, diizinkan masuk, Pak Polisinya yang salah. Itu mobil ranah privat, dalam menjalankan tugas negara kok orang siapa nggak jelas mau maksa masuk, ngawur. Dua itu. Yang ketiga, ini Pak Kades ini bisa bermasalah dengan hukum sampean, Pak. Iya. Sampean bisa kena pencemaran nama baik dan bisa kena pasal Undang-Undang IT. Pencemaran nama baik karena Anda telah menuduh Pak Polisi ini meminta uang Rp500.000. Telah menuduh Pak Polisi memalak Rp500 dengan tanpa membuktikan. Karena di video itu kita tidak melihat ada bukti bahwa Pak Polisi ini meminta uang Rp500.000. Seandainya Pak Kades ini dalam rangkaian video ini menunjukkan ada video lain, misalkan ketika Pak Polisi ini sedang meminta Rp500.000, oke, berarti Anda melangkah dengan dalih, dengan bukti yang konkret. Kegagahan dalam tanda petik
keberanian Anda begitu itu, memvideokan aksi Anda dengan Pak Polisi, ada buktinya. Tetapi kita tidak melihat dalam potongan itu ada video bahwa Pak Polisi itu meminta Rp500.000. Maka ini Anda bisa berpotensi dituntut balik oleh Pak Polisi telah mencemarkan nama baik Pak Polisi dengan jelas itu ada gambarnya, mobilnya juga jelas, nomor polisinya gitu kan. Yang kedua, undang-undang IT. Karena Anda kemudian memviralkan kejadian tersebut. Memviralkan. Nah, saya tidak tahu nih, apakah Pak Kades punya bukti konkret atau tidak ketika Pak Polisi meminta uang Rp500.000. Kalau dia tidak sanggup menunjukkan bukti bahwa Pak Polisi memalak Rp500.000, maka Anda siap-siap saja kena undang-undang IT dan pencemaran nama baik. Walaupun misalkan Pak Polisi sebelum itu benar memang meminta uang Rp500.000, tetapi tidak ada buktinya, tidak ada faktanya, Anda tetap kalah di depan hukum. Makanya ini letak kecerdasan seseorang di dalam menghadapi sebuah masalah. Ini masalah hukum, bro, harus ada saksi dan bukti. Tidak bisa hanya dengan keyakinan kemudian Anda mentang-mentang memviralkan, memvideokan, menuduh seseorang melakukan tindak kejahatan. Sama seperti misalkan Anda di rumah sendirian, hanya berdua dengan teman Anda. Kemudian uang Anda hilang, Rp500.000 misalkan. Dan Anda yakin yang mencuri, yang mengambil pasti temanmu itu. Karena tidak ada orang lain, hanya 2 orang. Tetapi kalau Anda tidak melihat buktinya secara langsung, tidak ada buktinya, maka Anda tidak bisa menuduh teman Anda sebagai pencuri uang Anda. Anda tidak bisa kemudian memvideokan kamu mencuri uang saya Rp500.000 kan? Kembalikan sini, di video kemudian diviralkan. Anda salah, Anda bisa dijerat pencemaran nama baik, kemudian juga undang-undang IT. Karena Anda tidak punya bukti. Paham ya? Anda tidak punya bukti bahwa temanmu itu mencuri uang Anda Rp500.000. Walaupun Anda yakin bahwa yang mencuri itu temanmu. Tapi dalam konteks hukum Anda perlu membuktikannya. Harus ada fakta-fakta, bukti-bukti konkret yang mendukungnya. Begitu, masa kepala desa ceroboh begitu. Ini pentingnya nih, keberanian harus diukur, harus diimbangi juga dengan kecerdasan. Agar kita tidak terjerat kasus hukum bumerang. Kita tidak sebaliknya. Oke, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya lah ya. Bagi kita warga masyarakat sipil, juga bagi Pak Polisi. Bagi Pak Polisi, hati-hati. Hari ini berbeda dengan era 5-10 tahun yang lalu. Hari ini masyarakat kita sudah semakin cerdas. Ini era digital. Setiap orang sepertinya pasti memegang HP Android. Dengan HP Android itu, setiap orang bisa memvideokan, bisa merekam kejadian kita semuanya. Kejadian Pak Polisi ketika melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ketika viral kemudian menjadi masalah diketahui oleh publik, Anda bisa beresiko, Anda bisa terancam karir dan status dari kepolisian. Kita juga begitu. Warga masyarakat sipil siapapun juga harus hati-hati. Kalau kita salah melangkah, kita menyebarkan video yang tidak benar, tidak ada buktinya, maka kita bisa dijerat undang-undang IT dan pencemaran nama baik. Jadi pelajaran bagi kita semuanya agar hati-hati di dalam bersikap sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.